Türkiye'ye çok özel açıklamalar. We need to show ourselves how good we are. Dünya futbolunun efsanevi isimlerinden Hollanda milli takımına kadar birçok konuda görüş belirten Ruud Gullit'in hiçbir yerde bulamayacağınız açıklamalar. Hai Sobat Timnas Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Richard Sports TV berharap kalian semua dalam keadaan sehat semua, amin. Kali ini Richard Sports TV akan membahas legenda sepak bola dunia berdarah Indonesia, yaitu Ruud Gullit yang menyatakan bahwa Timnas Vietnam harus mencontoh Timnas Indonesia, agar Timnas Vietnam lebih berkembang. Lalu dilanjutkan Kelvin Verdonk yang performanya semakin meningkat dan menjadi pemain terbaik kedua di Liga Belanda, dan yang terakhir JIZS yang diperebutkan dua raksasa Liga Italia yaitu Juventus dan Fiorentina. Oke, sebelum kita bahas, ada baiknya kalian bantu channel Richard Sports TV dengan cara like, comment and subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian akan mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Richard Sports TV. Baiklah, tanpa berlama-lama ayo kita mulai. Legenda sepak bola Belanda, Ruud Gullit menyambangi Ho Chi Minh dan memberikan wejangan kepada skuad Vietnam jelang Piala AFF ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Gullit hadir ke Vietnam untuk memberikan kesempatan bagi para penggemar untuk berinteraksi dan ia juga berbagi pengalamannya saat menjadi pesepak bola. Mantan pemain Chelsea ini membeberkan pandangannya terkait sepak bola Vietnam. Seperti laporan dari media Vietnam Soha, Gullit mengaku tak banyak menonton pertandingan The Golden Stars Warriors. Tetapi kata dia, jika ingin berkembang, Vietnam perlu memperbanyak pemain yang merumput di Eropa, karena bisa menginspirasi generasi muda. Menilai sepak bola Vietnam cukup sulit karena saya tidak banyak menontonnya, ucap Ruud Gullit. Namun saya pikir, untuk berkembang, Vietnam perlu memiliki pemain bintang, pemain pelopor yang bermain di Eropa, yang dapat menginspirasi generasi berikutnya, sambungnya. Selain itu, Gullit menyarankan Vietnam juga harus berfokus pada pengembangan sepak bola usia muda. Lebih fokus pada pengembangan sepak bola usia muda, berusaha lebih keras lagi untuk mengejar ketertinggalan, ucapnya. Ia juga menyinggung soal skuad Garuda yang menurutnya punya perkembangan pesat. Ia menilai, Vietnam perlu banyak bertanding dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. Akhir-akhir ini saya melihat Indonesia, Korea Selatan, dan Jepang bermain sangat baik. Vietnam perlu lebih banyak kesempatan untuk berhadapan dengan tim-tim kuat di kawasan ini, ucapnya. Tak hanya itu, ex-gelandang AC Milan ini juga berujar, liga domestik harus dibenahi agar semakin profesional. Kalian membutuhkan liga profesional yang serius untuk memastikan perkembangan sepak bola Vietnam yang berkelanjutan, tuturnya. Gullit juga menyampaikan pesan-pesan kepada skuad Vietnam yang akan bermain di gelaran Piala AFF 2024. Ia menilai, faktor terpenting dari setiap pertandingan adalah menjaga disiplin dan fokus. Saya mengucapkan selamat dan semoga sukses kepada pemain dan pelatih Timnas Vietnam. Faktor penting adalah disiplin dan fokus, ujar pria 62 tahun ini. Bagi saya, sepak bola adalah permainan yang penuh dengan kesalahan. Tim yang lebih sedikit melakukan kesalahan, lebih fokus, dan bisa memanfaatkan kesalahan lawan akan menjadi pemenang, tambahnya. Karena itu, saya berharap Timnas Vietnam bisa tampil baik di turnamen yang akan datang, terangnya lagi. And sometimes they lose their mind. Teknik direktörlük deneyiminden Hollanda milli takımına kadar birçok konuda görüş belirten Ruud Gullit'in hiçbir yerde bulamayacağınız açıklama. Dünya futbolunun efsanevi isimlerinden Hollandalı Ruud Gullit. Bek tangguh Timnas Indonesia yang bermain untuk NEC Nijmegen,
Kelvin Verdong, berhasil mencuri perhatian di kancah Eredivisie. Penampilannya yang solid pekan lalu membuat namanya terpilih masuk dalam Team of the Week TOTW pekan ke-14 Eredivisie musim 2024/25 versi ESPN Belanda. Pemilihan ini menjadi pengakuan atas performa gemilang Verdong saat NEC Nijmegen menghadapi salah satu raksasa sepak bola Belanda, Ajax Amsterdam. Dalam laga tersebut, Verdong tampil impresif meski harus menghadapi tekanan konstan dari lini serang Ajax yang dikenal eksplosif. NEC Nijmegen memang tidak berhasil meraih kemenangan, namun kontribusi Verdong di lini pertahanan mendapat apresiasi tinggi dari para analis dan penikmat sepak bola. Menurut data dari laman statistik Fotmob, Verdong mencatatkan rating 7,1 yang merupakan tertinggi ketiga di skuad NEC Nijmegen. Dia hanya kalah dari Sonche Hansen 7,7, dan Brian Pereira 7,5, dua pemain lain yang juga tampil menonjol di laga tersebut. Statistik ini menunjukkan betapa pentingnya peran Verdong di lini belakang NEC, terutama dalam menjaga stabilitas pertahanan melawan tim sekelas Ajax. Kelvin Verdong, yang memiliki darah Indonesia dan Belanda, telah menjadi bagian integral dari timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Bek berusia 27 tahun ini dikenal memiliki kemampuan bertahan yang kokoh, disertai distribusi bola yang akurat dari lini belakang. Kemampuan inilah yang membuatnya terus dipercaya sebagai pemain inti baik di level klub maupun tim nasional. Masuknya Verdong ke dalam TOTW Eredivisie tidak hanya menjadi kebanggaan bagi dirinya, tetapi juga bagi para penggemar sepak bola di Indonesia. Prestasi ini membuktikan bahwa pemain-pemain yang mewakili Merah Putih mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Penampilan solid Verdong pekan lalu juga memicu pujian dari berbagai pihak, termasuk pelatih NEC Nijmegen. Sang pelatih menyoroti konsistensi Verdong dalam menjaga lini pertahanan meski menghadapi serangan intens dari Ajax. Ia juga memuji kepemimpinan Verdong di lapangan, yang menjadi teladan bagi pemain muda di timnya. Tidak hanya sukses di level klub, Verdong juga diharapkan mampu membawa performa impresifnya ini ke timnas Indonesia, terutama menjelang Piala AFF 2024. Dengan pengalaman bermain di liga sekelas Eredivisie, Verdong diyakini dapat memberikan dampak besar bagi skuad Garuda dalam kompetisi tersebut. Penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap bahwa Kelvin Verdong akan terus mencatatkan prestasi gemilang di Eropa. Masuknya Verdong ke dalam Team of the Week Eredivisie pekan ke-14 ini menjadi bukti bahwa pemain Indonesia memiliki kualitas yang bisa bersaing di level internasional. Dengan konsistensinya, bukan tidak mungkin Verdong akan menjadi salah satu bek terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Selamat, Kelvin Verdong, terus bawa nama Indonesia harum di kancah sepak bola dunia. Bek timnas Indonesia yang berkarir di benua Eropa Serie A yakni Jay Izzes menjadi rebutan bagi beberapa klub raksasa Italia. Bek 24 tahun ini masih menjadi pemain Venezia FC dengan kontrak yang akan habis hingga tanggal 30 Juni tahun 2027. Dirinya selalu menjadi pemain andalan di klub yang kini menjadi juru kunci di Serie A. Karena konsistensi Izzes yang selalu meraih rating positif selama berlaga di kasta teratas Liga Italia, hal tersebut membuat dirinya masuk dalam radar transfer pemain bagi Fiorentina dan Juventus. Kabar yang beredar, La Viola dan Bianconeri siap memboyong bek skuad Garuda ini, pada musim jendela transfer musim dingin dari Venezia, berikut dengan mahar beserta penebusan sisa kontraknya. Terutama Juventus, klub yang pernah dihuni oleh Cristiano Ronaldo ini, akan sangat siap memantau dan membeli Jay Izzes, terlebih lagi agar tidak kecolongan oleh Fiorentina. Rumor Jay akan pindah dari Venezia sudah menyebar sejak lama. Jauh sebelum Bianconeri menginginkannya, La Viola sudah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan bek Indonesia ini. Terkhusus saat Fiorentina melawan Venezia pada awal musim 2024/2025 Serie A. Klub yang identik dengan jersey ungu ini,
merasa bahwa Izes merupakan bek yang kokoh dan sangat hebat. Apalagi, klub Izesces berhasil menahan imbang La Viola saat awal musim, sebagai tim berstatus promosi. Maka dari itu, Fiorentina tertarik akan jasa bek Venezia ini. Namun, selama ini kepindahan Jay ke Fiorentina masih sebatas rumor saja, belum ada pembicaraan atau komunikasi khusus di antara pihak klub dengan pemain beserta agennya. Belum lagi, saat Venezia melawan Lecce pada beberapa hari lalu. Walaupun Venezia kalah 1-0, akan tetapi performa bertahan Izes tetap mendapatkan rating serta nilai yang positif. Atas hasil itu, Juventus via scouting pencarian pemain mulai memantau Izes secara serius, terlebih lagi rumornya Bianconeri akan membeli Izes pada jendela transfer musim dingin. Walau kabarnya masih sebatas rumor, akan tetapi, pihak Juventus sudah mengirim salah satu perwakilan untuk menonton penampilan Izes sewaktu lawan Lecce di Stadion Pierluigi Penzo. Kedatangan perwakilan Juventus ke markas Venezia FC, pertama kali disebarkan via laman Tuttosport dan Planet Lecce, yang biasa membahas rumor pemain di iklim Serie A Liga Italia. Tuttosport menyampaikan kabar yang menghebohkan, scouting dari Juventus berada di Pierluigi Penzo saat menyaksikan pertandingan Venezia kontra Lecce, pungkasnya. Ada alasan rasional di balik mengapa Jay Izes diperebutkan dua klub raksasa Serie A yakni, Juventus dan Fiorentina. Sebab, Izes merupakan pemain bek yang solid serta kokoh di posisinya. Maka dari itu, rumor Izes akan pindah ke salah satu klub tersebut, entah La Viola atau Bianconeri, biarkan waktu yang menjawabnya pada saat jendela transfer musim dingin mendatang.